yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat siang. Selamat berjumpa kembali bersama kami, para hamba Tuhan dan pendoa syafaat di Menara Doa Segala Bangsa. Kami bergerak dalam kegerakan apostolik profetik. Kami senang kalau siang hari ini Bapak Ibu Saudara tetap setia bersama kami untuk berdoa bersyafaat bagi kota kita, bagi bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Baik, waktu selanjutnya kami akan serahkan ke Bu Lisa untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Silakan. Shalom, saudara-saudara kasih di dalam Tuhan. Kita kembali ketemu lagi pada siang hari ini bersama saya. Amen. Saya ingin menyampaikan sharing firman Tuhan siang ini yang kita ambil dari hafalan Yosua 1 ayat 8. Tapi sebelumnya saya ingin berdoa dulu. Mari kita sama-sama. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau ada di sini Tuhan. Engkau telah hadir di atas puji-pujian kami. Juga Amin, Tuhan, Bapak. Tuhan telah hadir di doa syafaat kami. Engkau Tuhan, Engkau pasti mendengar dan mengabulkan doa-doa kami Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih kalau kami Tuhan sampai hari ini Tuhan dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, Kau berikan kami Tuhan. Haleluya. Sehingga kami selalu sehat di dalam Engkau Bapa. Tuhan, sebentar lagi saya ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan, sharing firman-Mu. Tuhan, urapi lidah bibir saya Tuhan, biar kiranya berikan hikmat pada saya Tuhan, agar saya Tuhan dapat menyampaikannya dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Saya saat ini mau membawakan firman Tuhan yang saya ambil dari Yosua 1 ayat 8. Tapi bukan itu intinya, tapi ini ada hubungannya. Jadi saya akan membacakan dulu firman Tuhan yang berbunyi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Itu adalah perintah Tuhan untuk kita semua, bahwa kita tuh boleh jemu-jemu memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya. Apalagi dalam keadaan seperti saat ini, kita tuh betul-betul harus hidup dekat Tuhan. Tapi apakah firman ini hanya untuk kita? Apakah nasihat ini hanya untuk kita saja? Dan juga kita diperintahkan Tuhan untuk menasihati anak-anak kita. Saya akan membaca diambil Ulangan 6 ayat 7. Saya akan bacakan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Haleluya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tuhan begitu teliti menyuruh kita memperhatikan anak-anak, memerintahkan menasihati anak-anak di mana saja. Kenapa Tuhan sampai begitu teliti? Karena Tuhan tahu anak-anak itu tidak gampang untuk diberitahu. Jadi kita tuh sebagai orang tua harus berulang-ulang. Apalagi seperti saat seperti ini, semua di rumah dan juga anak-anak itu tidak pergi kemana-mana. Pasti mereka tuh main permainan game atau apa. Nah itu salah satu kemajuan teknologi yang membuat benar-benar kita tuh orang tua tambah pusing menghandle anak. Bagaimana itu permainan yang begitu canggih, anak-anak begitu gandrung. Sedangkan dia punya sifatnya negatif sekali. Itu akan membuat mudah emosi. Kalau dia sedang main diganggu, dia pasti marah sekali. Tapi Tuhan di sini berulang-ulang mengingatkan supaya kita jangan lupa memperkatakan firman Tuhan atau menasihati. Walaupun di mana kita di rumah kita harus nasihati. Walaupun dia dengar atau tidak, pokoknya kita harus katakan biar dia walaupun dia sekilas mendengar, tapi kita jangan kalah. Kita jangan bosan-bosan. Apabila di jalan kita juga harus menyempatkan diri. Kita harus ceritakan tentang firman Tuhan. Kita harus ceritakan tentang ada tokoh-tokoh yang baik-baik seperti Daud atau apa, biar mereka menyukainya. Juga saat seperti ini benar-benar kita benar-benar sulit untuk
menasihati anak-anak. Betapa tidak begitu canggih teknologi apapun mereka dapat lihat. Kita tuh nggak bisa ngawasin mereka 100%. Kita benar-benar butuh Tuhan. Kita benar-benar butuh mengandalkan Tuhan. Kita tidak Amen. bisa mengawasinya untuk jangan main ini atau itu. Mereka bisa lihat apa saja. Kita tidak mungkin melarangnya. Kita hanya benar, Tuhan, tolong Tuhan. Biar Engkau Tuhan, tolong bantu Tuhan. Agar anak-anak ini Tuhan biar di dalam Engkau. Lain Tuhan selalu mengingatkan kita. Apabila jangankan sedang tidur pun Tuhan bilang, ingatkan mereka. Karena Tuhan tahu anak-anak itu nggak mudah untuk mendengar nasihat. Karena terlalu banyak godaan di sekelilingnya. Kalau kayak saya juga tidak bosan-bosan. Mungkin anak saya yang bosan. Jadi hampir setiap hari saya selalu buka kamarnya, pasti dia kan lagi main komputer, entah dia bilang lagi belajar karena dia mau kuliah. Tapi setiap saya buka, dia udah tahu. Belum saya ngomong, baca kitab kan sama doa, iya ntar. Nah, saya juga sampai kadang-kadang, tapi saya juga nggak mau kalah. Setiap hari pasti saya longok dan dia udah ngerti saya mau ngapain. Pasti dia jawabannya begini, iya tahu. Nah, itu karena saya tuh juga nggak bosan-bosan berulang-ulang mengingatkan dia. Sehingga dia juga udah tahu kodenya kalau saya buka pintu, dia juga tahu bahwa saya itu akan mengatakan apa. Banyak sekarang juga orang tua yang begitu banyak uang, tidak ada waktu untuk anak-anaknya. Mereka hanya menyenangkan mereka dengan uang, dengan apapun yang mereka mau, sedangkan tidak mereka memikirkan masa depannya. Banyak sekali kita lihat di media juga yang belum lama ini terjadi, begitu anak remaja banyak melakukan yang tidak baik, homoseksual, itu karena kita juga kurang perhatian. Kita juga tidak selalu menyalahkan orang tua, mungkin orang tuanya juga sibuk, tapi biar gimana ini kan nasihat dari Tuhan, kita harus memperkatakan. Jadi itu harus kita lakukan, sibuk atau tidak sibuk, kita harus mengatakan pada anak kita setiap hari. Bahkan jangan bosan-bosan dimanapun. Waktu berbaring pun Tuhan bilang, katakan, ceritakan. Jadinya tuh anak-anak biar gimana juga mereka tuh dapat pemasukan dari kita mengenai firman Tuhan, mengenai cerita tentang Tuhan. Jadi tidak lewat dari masih terkendali gitu. Kita juga tahu ini anak-anak harus menghormati orang tuanya. Kita harus ajarkan. Kita adalah sebagai wakil Allah di dunia ini, jadi kita juga harus mengajarkan mereka hormat kepada orang tua. Karena kita akan melihat di Efesus 6 ayat 1, saya akan bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kita juga kalau menghadapi anak kita juga kita jangan kasar cara ngomongnya. Kita harus ngerti jiwa mereka. Mereka tuh anak-anak tidak bisa dikasarkan. Kita tuh harus berkata hati-hati, karena kalau tidak dia akan melawan kita. Dan itu bisa membuat kita jadi sakit hati. Itu tidak semuanya orang tua itu benar. Kadang-kadang orang tua juga salah. Dan kita kalau salah pun harus minta maaf, terhadap anak. Jangan hanya anak aja yang harus minta maaf. Saya juga sering kalau saya lagi agak emosi, saya ngomong yang kurang agak kencang gitu terhadap anak saya. Itu saya terganggu hatinya. Saya langsung kemudian saya akan masuk ke kamarnya. Sayang, mami minta maaf ya. Dan dia juga akan menyambut, iya, saya juga minta maaf. Jadi kita tuh nggak usah gengsi atau gimana kalau emang kita merasa. Jangan sampai sakit hatinya tuh tersimpan, jangan sampai perkataan kita tuh menyakitkan hatinya tuh tersimpan di dalam hatinya. Banyak juga kita pokoknya banyak menghadapi situasi yang tidak baik seperti ini, benar-benar ini dari bacaan, dari film-film, dari game-game itu yang paling banyak mendominasi pikiran anak. Itu benar-benar mempengaruhi pikiran dia. Itu benar-benar seperti kita belum lama juga melihat ada kesaksian yang seorang anak
Karena game, dia membunuh keluarganya. Bahkan saat polisi datang pun dia tetap tidak peduli. Itu udah luar biasa, itu menguasai pikirannya, itu iblis itu. Benar-benar udah menguasai hidupnya, menguasai pikiran, jalan pikirannya. Apa kita juga kalau anak salah tidak boleh memarahi? Kita harus. Tuhan mengatakan bahwa kalau anak salah kita harus memarahinya. Sepertinya di toko Alkitab ini ada seorang bapak yang kaya raya. Kita tahu semua itu kaya raya, anaknya banyak, apa aja bisa dibelikan. Bahkan mereka belum menikah pun udah dibelikan rumah masing-masing. Tetapi sayang, emang dia imannya baik terhadap Tuhan, orang yang terbaik. Ayah, kalau bagi anak-anak mungkin orang tua idaman, nggak suka marah, selalu memberi, tapi itu tidak baik. Dia menjadi contoh yang tidak baik. Dia adalah gagal di dalam membina anak-anaknya. Kita dapat melihat dari kisah Ayub. Ayub itu mempunyai 10 anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Tapi biasanya orang tidak terlalu membahas hal ini. Saya selalu terganjal kalau kita lagi membaca soal Ayub. Kenapa dilewatkan gitu? Di sini ada soal anaknya. Kenapa tidak dibahas gitu? Saya melihat kita kisah Ayub yang dikatakan demikian bunyi firman-Nya. Anak-anaknya lelaki biasa mengadakan pesta di rumah. Mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Senantiasa itu berarti itu sering kali. Bayangkan mereka di rumah masing-masing. Anak laki itu 7. Di rumah masing-masing dan pesta selalu berganti-ganti. Ayub memang orang yang taat ibadah, taat akan Tuhan. Tapi dia bukan orang tua yang ideal, bukan untuk di mata Tuhan. Dia tidak menasihati anaknya. Kita kan tahu di saat pesta apa yang dilakukan. Mungkin minum-minum, mungkin ada ngisap ganja atau apa. Kenapa Ayub sampai berpikiran, wah jangan-jangan dia itu bisa melakukan dosa. Ayub begitu sayang, kita juga kalau sayang sama anak juga tidak boleh berlebihan. Kalau memang anak jalannya salah, itu harus ditegur, dinasihati. Anak itu tidak boleh didiamkan saya. Kalau kita sayang anak, justru anak itu harus kita tegur, kita nasihati. Ayub yang begitu kaya raya, tapi sayang mendidik anaknya hanya dengan kekayaan. Dia tidak mendidik anaknya dengan baik. Dia membiarkan anaknya berfoya-foya pesta, setiap kali pesta. Dan Ayub tidak pernah menasihatinya. Bahkan Ayub yang minta maaf sama Tuhan, yang berkorban, yang membakar korban untuk anak-anaknya. Tidak pernah sekalipun dia menasihati anaknya bahwa anaknya itu tidak boleh melakukan seperti itu. Tuhan tidak suka, tapi Ayub tidak pernah melakukannya. Berulang-ulang, setiap kali anaknya habis pesta, Ayublah yang minta maaf pada Tuhan. Kita juga kalau sayang anak, tidak mungkin kita membiarkan kalau anak kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita tidak menasihatinya. Itu berarti kita tidak sayang anak kita. Itu namanya anak-anak gampang kalau kita tidak menasihatinya. Bahkan kita kalau perlu kita harus menghajar, bukan karena kita jahat. Istilahnya orang anak masih kecil, dia mau minta pisau, itu kan pasti kita nggak kasih. Sampai dia nangis pun kita pastian larang. Kenapa? Kita tahu itu akan mencelakakannya. Apalagi sekarang ini keadaan situasi seperti ini, kemajuan teknologi itu luar biasa. Itu banyak benar-benar mempengaruhi hidup anak-anak. Anak-anak yang masa depannya begitu masih panjang, banyak dirusak oleh segala permainan, segala game-game yang merusak pikirannya, yang tidak ingat Tuhan. Hanya kita sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, kita benar-benar diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan anak-anak kita, untuk memperingati anak kita supaya taat kepada Tuhan, supaya ingat bahwa apapun yang perbuatannya tidak baik, kita itu harus menasihati mereka.
tidak boleh mendiamkannya. Kita harus mengajarkan dia soal tentang firman Tuhan agar dia mempunyai takut akan Tuhan. Karena juga ada dalam satu tokoh Alkitab ini yang kita tahu, walaupun dia seorang nabi, tapi dia tidak mendidik anaknya juga dengan benar sehingga Allah murka sekali. Seperti anak Iman Eli, anak Iman Eli, akan saya tidak bacakan karena terlalu panjang ya. Iman Eli itu anaknya selalu kalau ada persembahan, dia itu tidak menghormati Tuhan. Dia selalu mengambil persembahan itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak menghiraukan bahwa itu harus dipersembahkan untuk Allah. Dan Iman Eli tidak pernah menasihatinya. Iman Eli itu tidak pernah memarahi anaknya dengan kelakuannya seperti itu. Tuhan tidak suka seperti itu. Anak Eli itu sudah terlalu, setiap ada persembahan, dia selalu yang mengambilnya. Kita lihat di 1 Samuel 2 ayat 12, saya akan bacakan tapi cukup panjangnya. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para iman terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang iman membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana, ke dalam kuali atau ke dalam belanga, ke dalam periuk. Segala yang ditarik dan garpu ke atas diambil iman itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang iman itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada iman untuk dipanggang, sebab dia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukan lemak itu yang harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagianmu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua anak muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Hal ini sering terjadi, tapi Iman Eli tidak pernah menasihati anaknya, tidak pernah memarahi anak-anak. Itulah yang Allah marah. Kenapa kita kalau tidak anak kita bersalah, kita itu harus menasihatinya, karena Allah tidak suka, apalagi sampai seperti hal anak Eli ini. Dia benar-benar seperti menghujat Tuhan, persembahan Tuhan diambil sesukanya, itu persembahan kudus. Sedangkan Eli itu tidak mengatakan apa-apa sehingga Tuhan berencana memusnahkan anak-anaknya. Kita akan lihat di sini di ayat 1 Samuel 2 ayat 25 saya baca, jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara mereka? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Iman Eli, walaupun seorang iman, walaupun dia takut sama Tuhan, dia tidak mengajarkan anaknya takut akan Tuhan. Itulah akibat kalau kita tidak menasihati anak-anak kita. Kita banyak contoh yang tidak baik. Ada yang baik, ada yang tidak baik, tapi kita harus perhatikan mana Allah yang tidak suka yang kita lakukan. Seperti kita tidak boleh menyontoh seperti keluarga Iman Eli, karena dia tidak menasihati anaknya. Anaknya itu seperti menghina Tuhan, tidak baik kelakuannya. Juga di sini di 1 Samuel 3 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka. Makanya itu juga peringatan bagi kita bahwa kita tuh harus selalu mengawasi anak kita dengan benar.
apabila dia tidak menyimpang dari jalan tidak benar, kita tidak boleh segan-segan menasihati dia, bahkan kalau perlu menghajarnya. Karena kita menghajar bukan karena kita benci, kita sayang. Jangan sampai Allah yang turun tangan. Banyak perkara yang kita lihat di saat seperti ini, anak-anak masa depannya begitu, mestinya masa depan yang baik. Kita harus didik anak kita dalam Tuhan agar mereka masa depannya baik, dan dalam hidup ini mereka tuh akan menghadapi banyak sekali tantangan, percobaan, godaan. Karena itu kita sebagai orang tuanya, Tuhan sudah peringatkan di dalam firman-Nya bahwa kita tuh harus selalu mendidik anak-anak, tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, baik dia walaupun di mana saja, di jalan, di mobil maupun di kamar ataupun di mana saja. Tuhan udah peringatkan kita karena dia sayang pada kita dan sayang pada anak-anak kita. Dan ayat terakhir saya akan bacakan dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Kiranya sharing firman saya ini dapat memberikan wawasan atau untuk memperingatkan, mengingatkan kita lagi bahwa kita itu benar-benar terhadap anak kita itu harus menasihatinya, harus mendidiknya di dalam Tuhan. Kita jangan biarkan dia sampai masa depannya merusak dirinya sendiri atau tidak baik sehingga dapat menghujat Allah, sehingga dia akan membawa kecelakaan bagi dirinya sendiri. Terima kasih saudara-saudara yang seiman. Kiranya firman ini dapat memberkati bagi orang yang semua yang mendengarnya. Amin.